Cincin naga sentian 4514 semangat juang tersulut 4522. Ketika Xiao Feng dan yang lainnya melihat ini, mereka semua bergegas mendekat. Ketika mereka melihat Xiao Yuanshan menangis, semua orang di dinasti Xiao tercengang. Anda harus tahu bahwa Xiao Yuanshan adalah tulang punggung mereka. Itu adalah dewa yang mereka percayai. Tapi sekarang para dewa di dalam hati mereka telah runtuh, dan keyakinan mereka telah runtuh. Dalam pertempuran ini, tidak akan ada lagi dinasti Xiao. Xiao Feng dan Xiao Jian mengepalkan tangan mereka, wajah mereka pucat. Dinasti Xiao kalah total. Bocil yang ke-10 tergantung di atas kepala semua orang, matanya menyapu ke arah semua orang. Tidak ada yang berani melihat langsung ke bocil yang ke-10. Takut, mereka sangat takut. Berkali-kali, semangat juang tersulut, tetapi berkali-kali, semangat itu diredam. Saat ini, hanya Sentian yang mengangkat kepalanya. Meskipun badannya belum pulih, tidak ada rasa takut di wajah Sentian. Senior, aku memberikan badanku padamu, bisakah kamu membunuh bocah kecil ini? Jangan khawatirkan badanku. Meski hancur, tidak masalah. Sentian tidak memiliki kemampuannya sendiri, jadi dia hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Ciyun. Jika Raja Iblis Ciyun ingin berurusan dengan 10 yang mulia ini, dia harus melambaikan tangannya. Badan fisikmu terlalu lemah sekarang, dan aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku sama sekali. Apakah tidak ada seseorang di belakangmu? Kamu bisa meminta ahli di belakangmu untuk maju. Raja Iblis Ciyun mengacu pada Tuan Si. Karena setiap kali Sentian menghadapi krisis hidup atau mati, Tuan Si tiba-tiba muncul. Selama Tuan Si muncul, bocil yang ke-10 di depannya akan hancur dalam hitungan menit. Sentian tidak bisa berkata-kata karena dia juga tidak bisa menghubungi Tuan Si. Setiap kali, Tuan Si datang tiba-tiba dan kemudian pergi tiba-tiba. Dia tidak tahu di mana Tuan Si berada. Tuan Sen, saya ingin tahu apakah Anda bisa menyelamatkan dinasti Xiao. Xiao Feng memandang Sentian dan kemudian berkata, saat kamu terluka, ada seorang pria parubaya dengan kekuatan yang tak terduga. Dia berkata bahwa kamu adalah peluang besar bagi dinasti Xiao kami. Aku ingin tahu siapa ahlinya. Apa peluang besar bagi dinasti Xiao kita? Xiao Feng teringat kata-kata Tuan Si, jadi dia melihat ke arah Sentian dan bertanya. Meskipun Sentian bukan tandingan yang mulia sekarang, pasti ada seseorang di belakang Sentian. Jika tidak, dengan kekuatan Sentian, bagaimana aliansi penyegel iblis bisa mengejarnya tanpa hasil? Sentian sedikit mengernyit dan tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa Xiao Feng dan Raja Iblis Ciyun sedang membicarakan Tuan Si. Tapi dia tidak bisa menghubungi Tuan Si, apa yang bisa dia bantu? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kehampaan. Latihan itu tidak mudah, dan kamu tidak boleh menghancurkan jiwamu sesuka hati. Bersamaan dengan suara ini, seluruh kota kekaisaran diselimuti cahaya putih. Dalam cahaya putih itu, jiwa ratusan ribu tentara perlahan muncul. Ledukan. Jiwa ratusan ribu tentara jatuh kembali ke tanah dalam sekejap. Melihat jiwa ratusan ribu tentara yang tiba-tiba muncul, Xiao Yuanshan tercengang. Semua orang di dinasti Xiao tercengang. Anda tahu, dalam pertempuran tadi, Xiao Yuanshan menghabiskan jiwa ratusan ribu tentara ini, tetapi pada saat ini, ratusan ribu tentara ini telah kembali. Selama ruhnya masih ada, maka kematian ratusan ribu tentara tidak dianggap mati. Mereka perlahan bisa membentuk kembali badannya. Ratusan ribu tentara melihat segala sesuatu di depan mereka, dan memandang kaisar mereka dengan penuh semangat. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Seolah-olah jiwa mereka telah kembali ke titik awal setelah berkeliling beberapa saat. Siapa itu? Siapa Tuan yang menyelamatkanku, dinasti Xiao? Kami akan memujanya selamanya. Xiao Yuanshan adalah orang pertama yang berlutut ke arah suara itu. Semua orang di dinasti Xiao, serta ratusan ribu tentara, semuanya berlutut bersama. Yang Mulia melihat jiwa ratusan ribu tentara yang muncul, dan ekspresinya sangat jelek. Dia tidak tahu siapa yang berbicara. Namun dia berjuang dalam waktu yang lama, namun pada akhirnya dia muncul dengan tangan kosong. Jiwa ratusan ribu tentara dinasti Xiao semuanya telah kembali. Tuan Si. Wajah Sentian penuh kegembiraan, badannya sedikit gemetar, dan dia melihat ke arah suara itu.
Suara Tuan Si tidak akan pernah dia lupakan. Aku tidak melakukan apapun, jadi kamu tidak perlu memberiku hadiah sebesar ini, kan? Pada saat ini, seorang pendeta Tao tua yang memegang pengocok datang perlahan dari langit. Melihat pendeta Tao tua itu muncul, Xiao Yuanshan dan yang lainnya sangat bersemangat. Dia mengira apa yang terjadi barusan juga dilakukan oleh pendeta Tao tua ini. Apakah itu dia? Sentian tampak terkejut saat melihat orang itu datang. Karena orang yang datang tidak lain adalah Guru Lin Keting, Tao Wuji. Zuo Tianzeng dan yang lainnya mengerutkan kening saat mereka melihat kemunculan tiba-tiba dari pendeta Tao Wuji. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa kekuatan Tao Wuji akan begitu menakutkan. Jiwa ratusan ribu tentara telah lenyap, tetapi mereka dibawa kembali dengan paksa. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Bahkan makhluk abadi pun mungkin tidak memiliki sarana seperti itu. Senior, Sentian melihat Tao Wuji dan melangkah maju untuk menyapa. Bagaimanapun, Tao Wuji telah menyelamatkannya beberapa kali. Pendeta Tao Wuji melihat tatapan lemah Sentian dan berkata dengan marah, laki-laki muridku telah menjadi seperti ini. Sungguh memalukan. Setelah mengatakan itu, pendeta Tao Wuji mengeluarkan pil warna-warni dari tangannya dan melemparkannya ke Sentian. Makanlah. Sentian mengambil pil itu dan melemparkannya ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Pil itu meleleh di mulutnya, dan sesaat Sentian merasakan napas di badannya melonjak. Xiao Yuanshan dan yang lainnya melihat bahwa pendeta Tao Wuji datang untuk Sentian, dan Sentian adalah murid dari pendeta Tao Wuji. Tampaknya dinasti Xiao terselamatkan, Sentian benar-benar peluang dinasti Xiao. Senior, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Sentian memandang Tao Wuji dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya. Tidak. Pendeta Tao Wuji menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan kocokannya, dan bayangan yang muncul perlahan muncul. Taois Wu Wei. Sentian sedikit terkejut saat melihat bayangan itu. Adik laki-laki, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu menjadi lemah. Pendeta Tao Wuji tersenyum tipis dan berkata, kakak senior, kekuatanmu menurun begitu lambat setelah bertahun-tahun. Sepertinya kamu tidak terlalu terpengaruh oleh formasi langit dan bumi. Pendeta Tao Wei terlihat sedikit terkejut saat melihat pendeta Tao Wuji tiba-tiba muncul. Hei! Itu tidak bisa dilakukan, itu tidak bisa dilakukan. Pendeta Tao Wuji menghela nafas, dan kemudian melihat ke 10 yang mulia. Anak kecil, Tuhan baik padamu. Aku seharusnya tidak memukulmu, anak sepertimu. Tapi kamu menyakiti adik laki-lakiku, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Kata Tao Wuji tanpa daya. Yang mulia Pangeran ke-10 memandang Tao Wuji dengan dingin, dan kemudian mendengus dingin, kutu kupret tua. Apakah kamu di sini untuk mati juga? Aku mencari ibumu. Pendeta Tao Wuji tiba-tiba melambaikan kocokan lalat di tangannya. Berdengung. Dunia bergetar, dan kehampaan menyatu. Murid yang mulia Pangeran ke-10 tiba-tiba menyusut, dan pedang emas di tangannya langsung terhalang di depannya. Dia tidak punya kesempatan untuk menghunus pedang, sudah terlambat. Ledukan. Dengan semburan cahaya putih yang meleduk, yang mulia Pangeran ke-10 langsung terbang mundur, seperti bola meriam yang ditembakkan. Pedang emas di tangannya juga berubah menjadi abu. Ketika semua orang di dinasti Xiao melihat ini, mereka sangat gembira. Mereka semua sudah mati. Namun tiba-tiba seorang penyelamat muncul. Perasaan tiba-tiba melarikan diri dari kematian membuat semua orang di dinasti Xiao sangat gembira. Beberapa bahkan tidak bisa berhenti tertawa. Hanya dengan beberapa gerakan, Yang Mulia Pangeran ke-10 yang menekan semua orang terlempar mundur. Kekuatan seperti ini sangat kuat. Setelah melihat ini, Pendeta Tao Wei dan Guru Wuliang menghela nafas pada saat yang bersamaan. Tuan Wuliang, ada apa denganmu? Xiao Jian bertanya pada Tuan Wuliang. Hei, jika aku tidak terjebak selama bertahun-tahun, aku bisa dengan mudah menamparkan bocah cilik ini. Kata Tuan Wuliang. Sebelum perang antara dewa dan iblis, mereka semua abadi di surga. Di mana Anda pernah melihat seorang biksu di bawah keabadian? Lalu bagaimana jika lawannya adalah dewa? Para dewa hanyalah memproklamirkan diri sebagai bangsawan. Di mata orang lain, mereka hanyalah sekelompok orang yang sombong. Tuan Sen, siapakah pendeta Tao ini? Pria yang sepertinya mengatakan bahwa Anda adalah muridnya. Mungkinkah Tuan Sen sudah menikah dan memiliki pasangan kultivasi ganda? Xiao Feng bertanya pada Sentian.
Sentian hanya tersenyum pahit dan tidak menjawab karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang dikatakan oleh pendeta Tao Wuji bukanlah sebuah kebohongan, itu juga dijanjikan oleh Sentian sendiri. Meskipun Lin Keting kemudian mengatakannya sebagai lelucon, Sentian sendiri tidak bisa menepati kata-katanya. Jika Lin Keting membutuhkannya sekarang, Sentian juga harus berkewajiban. Siapa yang membiarkan dirinya mengatakan itu? Dalam kehampaan, Yang Mulia Pangeran ke-10 diusir kembali 100 mil jauhnya oleh pendeta Tao Wuji dengan lambaian lembut kocokan lalatnya. Zuo Tianzeng dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Tao Wuji akan tiba-tiba muncul di dinasti Xiao, yang telah mencapai tahap seperti itu. Persahabatan seperti apa yang dimiliki oleh Tao Wuji dengan Xiao Huangchao? Ketika dinasti Xiao sedang dalam krisis, Tao Wuji datang membantu. Apakah karena Sentian? Zuo Tianzeng memandang Sentian dengan mata yang sangat rumit. Yang Mulia memuntahkan permen lollipop di mulutnya, dan wajahnya akhirnya menjadi suram dan serius. Darah merembes melalui lengan pergelangan tangan kanan Yang Mulia. Dalam pukulan tadi, pedang emas tidak hanya hancur, tetapi Yang Mulia Pangeran ke-10 juga terluka. Yang Mulia tidak lagi berpenampilan sombong, menatap Tao Wuji. Pendeta Tao Wuji tersenyum sedikit, tapi ada sedikit ejekan di senyuman itu. Sekarang perannya terbalik sepenuhnya. Awalnya Yang Mulia meremehkan semua orang, tapi sekarang dialah yang dipandang rendah. Penghinaan semacam ini membuat Yang Mulia merasa sedikit hancur. Kutu kupret tua, kamu layak mati. Setelah Yang Mulia selesai berbicara, dia tiba-tiba meraih ke belakang. Awalnya tidak ada apa-apa di belakangnya, tapi sekarang pedang muncul dari tangan Yang Mulia Pangeran ke-10. Pedang itu menebas ke arah Tao Wuji. Pedang ini, secepat kilat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan tiba di depan Tao Wuji dalam sekejap mata. Pedang Yang Mulia lebih ganas daripada pisau. Melihat Pangeran ke-10 menebas dengan pedangnya, Tao Wuji tidak bergerak, tetapi melambaikan kocokan lalat di tangannya lagi. Ledukan. Cahaya pedang hancur. Yang Mulia sekali lagi mundur 100 mil. Saat Yang Mulia berhenti, seberkas jiwa keluar dari badannya, tetapi hanya kembali ke badannya dalam sekejap. Pada saat yang sama, lengan kanan Yang Mulia berlumuran darah, dan lukanya menjadi lebih serius. Pukulan ini benar-benar melumpuhkan semangat Yang Mulia Pangeran ke-10. Keterlaluan, sungguh keterlaluan. Ini sangat mengagumkan, sangat mengagumkan. Xiao Jian memandang Tao Wuji dan berkata dengan wajah terkejut. Xiao Feng juga menjilat bibirnya. Alangkah baiknya jika pendeta Tao ini bisa dimanfaatkan oleh dinasti Xiaoku. Wajah Xiao Yuanshan penuh dengan rasa iri, sepertinya jalan yang harus ditempuh dalam berkultivasi masih panjang, terlalu jauh. Sebagai kaisar dinasti Xiao, Xiao Yuanshan juga salah satu yang terbaik di dinasti Xiao. Tapi sekarang menghadapi Tao Wuji, kekuatannya tidak cukup. Pada saat ini, Tao Huwei, yang hanya berupa bayangan, mau tidak mau mengungkapkan senyuman masam setelah mendengarkan kata-kata beberapa orang. Kekuatannya pada awalnya tidak kalah dengan kakak senior Wuji. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melindungi dinasti Xiao. Sangat disayangkan bahwa selama ribuan tahun terakhir, saya telah terjebak oleh formasi besar langit dan bumi, dan kekuatan saya menurun terlalu drastis. Sekarang, ia telah menurun hingga tidak bisa berurusan dengan Biksu Mahayana. Adapun semua orang di aliansi penyegel iblis, selain wajah suram mereka saat ini, badan mereka sedikit gemetar. Banyak orang juga mengenal Tao Wuji dan pernah mendengar namanya. Tapi tidak ada yang mengira kekuatan Tao Wuji akan begitu menakutkan. Ini sudah di luar pengetahuan mereka. Jika ini terus berlanjut, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Terutama Zuo Tianzeng, untuk menelan dinasti Xiao. Dia hampir menghancurkan semua master iblis yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekarang jika dinasti Xiao gagal menang dan membunuh tuan di depan mereka, kekuatan aliansi penyegel iblis akan sangat berkurang. Dia sedikit takut. Jika kekuatan aliansi penyegel iblis berkurang drastis, dia bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjing bagi orang lain. Zuo Tianzeng mengarahkan pandangannya pada bocil yang ke-10. Dia berharap 10 pangeran ini hanya menguji dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Yang Mulia Pangeran ke-10 sangat marah saat ini. Melihat lengannya yang terluka, dia mengertakkan gigi karena marah.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terluka di surga dan dunia manusia. Anda tahu, dia sekarang berada di alam Mahayana tingkat 9. Makhluk dengan kekuatan seperti itu dapat mencapai puncak di dunia para dewa dan manusia. Berapa banyak penguasa alam Mahayana yang ada di seluruh dunia para dewa dan manusia? Adapun para penguasa alam abadi, mereka bahkan kurang terlihat. Ketika mereka mencapai alam transformasi abadi, banyak biksu yang tidak peduli dengan urusan duniawi dan hanya menunggu untuk berlatih sampai mereka menjadi abadi. Oleh karena itu, 5 penguasa domain utama alam surgawi belum muncul selama ratusan tahun. Mereka semua adalah penguasa alam abadi. Anak-anak kecil, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, mereka tetap seperti kutu kupret tua. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan. Kata Tao Huji dengan dingin kepada bocil yang ke-10. Guru Tao Huji, jangan menunjukkan belas kasihan, bunyi bocah kecil ini. Kamu tidak bisa memperlakukan dia seperti anak kecil, dia tidak pantas mendapatkannya. Tuan Wuliang buru-buru berteriak kepada Tao Huji. Untuk memblokir bocil yang ke-10, Guru Wuliang menggunakan segala cara, dan akhirnya membakar esensi darahnya sendiri secara langsung. Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan pengisian kembali. Dengan terbakarnya esensi dan darah, kekuatannya pasti turun drastis. Guru Wuliang tidak dapat menjamin apakah dia dapat mengalahkan biksu tingkat 4 atau 5 di alam Mahayana sekarang. Saya pikir saya abadi di surga, tetapi sekarang saya seperti ini. Memang benar seekor harimau jatuh di pinggang dan diganggu oleh anjing, dan seekor naga berenang di perairan dangkal dan diejek oleh udang. Kucing yang sukses lebih kuat daripada harimau, dan burung phoenix yang kehilangan bulunya tidak sebaik itu sebagai ayam. Tuan Wuliang, bukankah Anda selalu mengajari saya cara menjalani kehidupan yang baik? Xiao Jian memandang Guru Wuliang dan bertanya. Pangeran kedua, itu tergantung kapan. Bocah sok seperti ini harus dibunuh untuk meredakan amarahnya. Setelah Guru Wuliang selesai berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, Amitabha. Sentian tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Guru Wuliang seperti itu. Pada saat ini, ekspresi yang mulia sangat jelek, dan kesombongan di hatinya telah lama hilang. Dia tahu dia telah bertemu dengan seorang master sejati. Dia awalnya mengira dia baru saja datang ke taman kanak-kanak untuk memukuli sekelompok anak. Tapi saya tidak menyangka selain anak-anak, ada orang dewasa di taman kanak-kanak. Sekarang penampilan Tao Huji sudah seperti orang dewasa. Yang mulia harus memperhatikan. Yang mulia Pangeran ke-10 menatap Tao Huji dan tidak melancarkan serangan. Pendeta Tao Huji tersenyum dingin dan mengambil langkah menuju bocil yang ke-10. Ambil langkah ini dan lambaikan pengocok di tangan Anda secara bersamaan. Ketika Yang Mulia Pangeran ke-10 melihat ini, dia hanya bisa menghancurkan pedang panjang di depannya. Saat ini, dia telah mencapai waktu pertahanan pasif. Tidak ada modal untuk mengambil inisiatif menyerang. Pendeta Tao Huji bisa bertarung dengannya, atau dia bisa menyerang kapan saja. Yang Mulia hanya bisa mengumpulkan energi yang cukup untuk bertahan. Ledukan. 2 sinar cahaya tiba-tiba meleduk, dan gelombang cahaya dengan cepat menyebar di kehampaan. Melihat ini, semua orang hanya bisa mundur dan menghindar lagi. Pukulan ini seketika membuat matahari dan bulan di langit menjadi kusam. Setelah gelombang cahaya lewat, bahkan reruntuhan tembok pun tidak hilang, semuanya berubah menjadi bubuk. Tidak ada bangunan, tidak ada mayat, dan Anda bahkan tidak dapat mengatakan bahwa ini dulunya adalah kota kekaisaran yang makmur. Tidak peduli Xiao Yuanshan atau Zhuo Tianzeng, seorang master di alam Mahayana, mereka tidak berani meremehkan kekuatan pukulan ini. Kalaupun itu akibatnya, mereka tidak berani mencobanya, apalagi mendekat. Setelah ledukan, terjadi keheningan selama ratusan mil, tidak ada suara, tidak ada makhluk hidup. Bahkan debunya sepertinya telah hilang. Pendeta Tao Huji memegang kocokan lalat dan berdiri dengan tenang. Adapun bocil-bocil yang ke-10, wajahnya sedikit pucat, dan tangan yang memegang pedang sedikit gemetar. Serangan ini tidak menentukan pemenangnya, tapi siapa yang lebih kuat masih bisa dibedakan secara sekilas. Bocil yang ke-10 hanya menolak. Hanya untuk apa yang disebut kesombongan para dewa dan wajah para dewa. Tua. Saat Yang Mulia ke-10 hendak memanggil kutu kupret tua itu,
tatapan ngeri dari pendeta Tao Wuji tiba-tiba muncul di hadapannya. Merasakan tatapan dari pendeta Tao Wuji, Yang Mulia Pangeran ke-10 mengubah kata-katanya dan berkata, "Tao Tua, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku, aku hanya mempermainkanmu." Yang Mulia juga ingin menggunakan kata-kata untuk mendapatkan kembali wajahnya. Tapi di antara orang-orang yang menonton di sini, tidak ada satupun dari mereka yang ahli atau geblek. Mereka semua tahu siapa yang lebih kuat. Yang Mulia, jika tidak, kami harus mundur. Zuo Tianzeng mengikuti Yang Mulia Pangeran ke-10 dan berkata, dia tahu jika mereka terus seperti ini, pada akhirnya mereka akan menderita. Lebih baik kabur selagi kekalahan belum tuntas sekarang. Kata-kata Zuo Tianzeng sangat melukai hati Yang Mulia. Kutu kupret, tidak ada seorang pun di klan dewa kita yang bisa mundur. Yang Mulia Pangeran ke-10 memarahi Zuo Tianzeng, lalu tiba-tiba mengambil pedangnya dan bergegas menuju Tao Wuji. Dia ingin mendapatkan kembali mukanya untuk dirinya sendiri dan menunjukkannya kepada Zuo Tianzeng dan yang lainnya dari Demon Ceiling Alliance. Pedang ini sangat mendominasi, dan cahaya pedang ada di mana-mana di langit. Pendeta Tao Wuji memandangi bocil yang ke-10 yang menyerang, matanya masih dipenuhi dengan rasa jijik. Di matanya, bocil yang ke-10 hanyalah seorang anak kecil. Dia juga masih anak-anak dalam hal bermain trik dengan pedang. Ketika sebuah pedang menghantam, pendeta Tao Wuji dengan ringan mengayunkan kocokan lalatnya, melakukannya dengan sangat santai, tidak dengan sengaja melawan. Ledukan. Kocokan lalat langsung menghancurkan cahaya pedang, dan Bailey Void langsung menjadi sunyi. Yang Mulia tidak menolak pukulan ini. Sebaliknya, dia menggigitnya, seteguk darah mengalir di dadanya, dan dia menahan napas tanpa mundur. Kemudian pedang lain diayunkan. Pendeta Tao Wuji memblokirnya dengan kocokan. Ledukan. Kehampaan bergetar, dan Tao Wuji tetap tidak bergerak, seolah-olah dia sedang mengusir nyamuk. Yang Mulia ke-10 menjadi geblek, dan dia menebas dengan pedang panjang di tangannya satu demi satu. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang deras, datang satu demi satu. Gelombang cahaya pedang ini membuat semua orang terpesona. Pendeta Tao Wuji menjentikkan kocokan di tangannya, dan setiap ayunan akan menghancurkan gelombang cahaya pedang. Gelombang cahaya pedang yang bergejolak segera menjadi tenang ketika tiba di depan Tao Wuji. Cahaya pedang juga menghilang, dan akhirnya menyatu ke dalam kehampaan. Pendeta Tao Wuji terlihat sangat santai. Tapi bocil yang ke-10 sepertinya sedang terburu-buru, dan sekarang dia membuat keputusan. Namun, Yang Mulia Pangeran ke-10 tidak berhenti, tepat ketika gelombang cahaya pedang menyerang Tao Wuji. Sedikit kelicikan muncul di mata Yang Mulia, dan pedang di tangannya tiba-tiba berlumuran darahnya sendiri. Lalu dia mengarahkan jarinya ke arah kehampaan. Kekosongan tiba-tiba meleduk, dan energi pedang berwarna merah darah setinggi 100 kaki jatuh dari kepala Tao Wuji. Yang Mulia Pangeran ke-10 sebenarnya menggunakan strategi. Hanya untuk melumpuhkan Tao Wuji, dia tiba-tiba menggunakan kartu asnya. Melihat Tao Wuji tidak bereaksi, Yang Mulia akhirnya menunjukkan senyuman. Melihat kocokan di tangan Tao Wuji hanya terfokus untuk menahan cahaya pedang di depannya, itu tidak mampu menghentikan energi pedang berdarah sama sekali. Sentian dan mereka semua tiba-tiba menjadi gugup. Saya pikir saat ini, kehidupan Tao Wuji terikat pada mereka semua. Jika Tao Wuji kalah, mereka semua mungkin akan mati. Hanya jika Tao Wuji menang barulah mereka bisa bertahan. Tapi siapa tahu, Tao Wuji tidak melihat energi pedang berdarah di atas kepalanya. Setelah menahan cahaya pedang di depannya, kocokan di tangannya dengan ringan menghentakkan kakinya. Seluruh orang berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju energi pedang berdarah. Saat ini, semua orang bingung. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Tao Wuji. Bahkan bocil yang ke-10 tampak bingung saat ini. Bahkan jika Tao Wuji tidak bersembunyi atau menghindar, mengapa dia berinisiatif untuk menyambutnya? Pendeta Tao Wei melihat pemandangan di depannya dan mendesah pelan, matanya penuh rasa iri. Kakak senior pamer lagi, bagus sekali. Pendeta Tao Wei tahu bahwa pendeta Tao Wuji sedang mencoba untuk pamer. Meskipun energi pedang berdarah terlihat sangat kuat, namun tidak dapat melukai Tao Wuji sama sekali. Sekarang penganut Tao Janji tiba-tiba berjalan menuju energi pedang berdarah, dia hanya pamer di depan semua orang, dan tidak punya tujuan lain. Pendeta Tao Wei mengetahuinya,
tetapi yang lain tidak. Itulah mengapa hal ini sangat mengejutkan di mata orang lain. Ledukan. Pendeta Tao Wuji tiba-tiba bertabrakan dengan energi pedang berdarah, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan kemudian energi pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan melonjak ke segala arah. Seluruh kekosongan diwarnai merah darah, seperti kembang api merah cemerlang, yang cukup indah. Semua orang dengan gugup melihat pemandangan di depan mereka. Terutama semua orang di sisi Xiao Huangchao mengepalkan tangan mereka, badan mereka sedikit gemetar, dan telapak tangan mereka berkeringat. Anda harus tahu bahwa pukulan ini ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Ketika energi pedang berwarna merah darah menghilang, semua orang melihat Tao Wuji mengambang di kehampaan dengan utuh. Pendeta Tao Wuji tidak bergerak satu langkah pun. Semua orang di dinasti Xiao menghela nafas lega dan langsung rileks. Beberapa orang bahkan pingsan di tanah karena terlalu santai. Sentian merasa lega saat ini. Meskipun badannya hampir pulih, dia masih tidak memiliki keberanian dan kekuatan untuk bertarung dengan bocil yang ke-10. Perbedaan di dunia nyata terlalu besar. Dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, tetapi lawannya berada di alam Mahayana tingkat ke-9. Kesenjangan alam semacam ini tidak dapat diimbangi bahkan oleh orang-orang berbakat, tidak peduli berapa banyak metode dan senjata ajaib yang mereka miliki. Meskipun Sentian menghela nafas lega saat ini, dia juga berada di bawah tekanan besar. Dia harus meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin. Aliansi penyegel iblis bahkan memiliki biksu di alam Mahayana tingkat 9. Jadi apa yang bisa dia lakukan dengan aliansi penyegel iblis untuk melawan mereka di masa depan? Kali ini, jika bukan karena bantuan Xiao Huangchao dalam melawan dan menyeret orang-orang dari aliansi iblis, Sentian pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Tidak mungkin Tuan Xi muncul tepat waktu setiap saat, bukan? Semua orang di dinasti Xiao senang, tetapi semua orang di Demon Ceiling Alliance tampak pucat. Zuo Tianzeng menatap Tao Wuji, lalu berbalik untuk melihat ke belakangnya dan berkata, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Kami akan bertarung dalam kelompok sebentar lagi. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir Yang Mulia tidak akan mampu menanggungnya. Pemimpin, ayo kita lakukan bersama, aku khawatir. Tidak ada gunanya seorang biksu ingin melakukan sesuatu bersama, tetapi melihat mata Zuo Tianzeng yang menakutkan, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dalam kehampaan, Yang Mulia Pangeran ke-10 memandang ke arah Tao Wuji, dan akhirnya harus mengakui, Anda benar-benar seorang Tao tua yang baik. Keduanya, aku sudah cukup dewasa untuk bertarung denganmu saat masih bayi, wajahku akan kusam. Pendeta Tao Wuji melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar perkataan Tao Wuji, Yang Mulia Pangeran ke-10 segera memutar matanya. Baru saja, Pendeta Tao Wuji tidak berniat menyerah. Sekarang dia mengatakan bahwa wajahnya kusam. Semua orang tampak tidak bisa berkata-kata saat melihat Tao Wuji seperti itu. Saya bukan bayi kecil, ini hanya badan fisik saya. Saya telah hidup selama ratusan tahun. Yang Mulia ke-10 berkata, sama, aku sudah hidup hampir 10.000 tahun, jadi wajar jika memanggilmu bayi kecil. Kalau tidak ada pekerjaan, pulang saja dan cari ibumu untuk disusui. Jangan meniru orang dewasa dan selalu berkelahi dan membunuh. Pendeta Tao Wuji membujuk Yang Mulia Pangeran ke-10. Namun bujukan ini terdengar janggal, seperti ejekan. Apakah kamu menghinaku? Mata Yang Mulia Pangeran ke-10 sedikit menyipit. Apakah kamu pergi? Iya. Pendeta Tao Wuji mengangguk. Semua orang di Xiao Huangchao tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tao Wuji. Penganut Tao Janji, yang terlihat begitu tegak dan lurus, mengapa cara bicaranya lucu sekali. Kutu Kupret tua, kamu tidak menghinaku, kamu menghina seluruh kuil kami. Kamu akan menyesalinya. Setelah Yang Mulia Pangeran ke-10 selesai berbicara, pedang panjang di tangannya seperti sambaran petir, diayunkan langsung ke arah Tao Wuji. Pedang ini mengguncang langit dan bumi. Sekalipun orang-orang berada ratusan mil jauhnya, mereka semua juga merasakan tekanan yang mengerikan. Sentian tampak terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada kekuatan di balik aliansi penyegel iblis ini. Kuil apa ini? Kenapa kekuatan di dunia surga sama seperti perusahaan di dunia sekuler? Semuanya seperti boneka matrioska, perusahaan induk, anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan. Untuk apa ini? Apakah ada kekuatan di balik kuil ini?
Dalam hal ini, apakah saya masih menghadapi Demon Ceiling Alliance? Sentian terdiam. Pemimpin, apakah kita ingin berkumpul? Pada saat ini, biksu dari aliansi iblis yang belum selesai berbicara baru saja mendekati Zhuo Tianzeng dan bertanya. Zhuo Tianzeng merasakan tekanan dan terlihat sangat malu. Dia ingin melakukannya bersama, tapi sekarang tekanan membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika mereka ingin melakukannya bersama-sama, mereka takut mereka semua akan menjadi abu sebelum mereka bisa mendekat. Biksu itu melihat wajah jelek Zhuo Tianzeng dan diam-diam tertawa. Dia sengaja bertanya, hanya untuk mempermalukan Zhuo Tianzeng. Apakah kamu tidak tahu apa kekuatanmu? Sungguh terbelakang jika ingin bertarung dalam kelompok dalam situasi ini. Pendeta Tao Huji mendengus dingin dan melambaikan kocokannya. Ledukan. Cahaya pedang hancur dan Yang Mulia mundur ratusan mil. Tapi Tao Huji masih tidak bergerak sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa lelah yang terlihat. Ada apa denganmu? Kalau karena kamu belum makan, aku bisa mengizinkanmu kembali menyusui, dan kamu bisa memberikannya lagi saat kamu kembali. Kata Tao Huji. Kutu kupret. Yang Mulia Pangeran ke-10 tampak murung, dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan sesuatu seperti kristal berbentuk berlian muncul di tangannya. Dari dalam benda itu, seberkas cahaya membubung ke langit. Segera setelah itu, kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya datang dari sumber yang tidak diketahui, dan kemudian berkumpul di badan bocil yang ke-10. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya mulai berdengung, dan sesosok badan muncul di atas pedang panjang itu. Roh pedang. Melihat sosok dengan pedang di tangan Yang Mulia, Sentian segera mengenalinya. Itu adalah roh pedang. Yang Mulia ke-10 ini begitu kuat sehingga wajar jika pedang di tangan mereka memiliki roh pedang. Saat kekuatan misterius memasuki badan Yang Mulia perlahan mulai menjadi ilusi. Serangkaian ilmu pedang yang menakutkan mengguncang sekeliling. Ketika semua orang melihat ini, mereka mulai mundur dengan tergesa-gesa. Tapi kecepatan gerakan pedangnya begitu cepat sehingga banyak orang tidak punya waktu untuk mundur. Melihat ini, Xiao Yuanshan segera mengambil tindakan, dan kemudian menciptakan penghalang untuk melindungi semua orang. Tapi penghalang itu langsung dikalahkan oleh pedang, dan tidak bisa bertahan sedetik pun. Wajah Xiao Yuanshan sangat jelek. Dia baru saja bertarung, dan kekuatannya sangat terkuras. Dan Tuan Wuliang dan Tuan Wu Wei tidak dapat memblokir amukan pedang ini saat ini. Semua orang di dinasti Xiao memblokir pedang ini. Setelah Perdana Menteri Lama selesai berbicara, dia memimpin untuk mengambil tindakan. Penghalang disingkirkan satu demi satu, dan setelah melihat ini, penguasa dinasti Xiao lainnya juga melambaikan penghalang dengan putus asa untuk melindungi semua orang. Namun penghalang ini, di hadapan ledukan ilmu pedang yang tiba-tiba, begitu rapuh hingga tidak lagi sebagus selembar kertas. Ekspresi wajah setiap master dinasti Xiao menjadi sangat jelek. Aku akan datang. Ketika Sentian melihat ini, dia berdiri. Tuan Sen, Anda tidak bisa menghentikan ilmu pedang ini. Xiao Yuanshan memandang Sentian dan berkata, banyak sekali yang tidak bisa dihentikan, bagaimana Sentian bisa dihentikan sendiri. Selain itu, kekuatan Sentian hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Jangan khawatir, Kaisar Xiao, aku tidak menggunakan kekuatanku, aku menggunakan harta karun. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengorbankan jam bermotif naga langsung dari ring penyimpanan. Di langit, bel besar tiba-tiba muncul. Saat lonceng besar itu semakin membesar, ia menjebak Sentian dan yang lainnya di dalam. Semua orang di dinasti Xiao terkejut, tidak tahu apa itu jam berpola naga. Bukankah ini menjebak mereka di dalam? Tapi sebelum Xiao Yuanshan sempat bertanya pada Sentian, bel berbunyi. Ilmu pedang yang bergejolak terus menghantam bel pola naga. Meskipun mengeluarkan serangkaian suara, itu tidak melukai orang-orang di dalam lonceng pola naga sama sekali. Kemunculan lonceng pola naga mengejutkan Yang Mulia, Zhuo Tianzeng, dan lainnya. Pendeta Tao Huji juga melihat kedua kalinya. Jalur pedang lewat, dan kemudian pedang tak terlihat menebas ke arah Tao Huji. Inilah pedang yang dimaksudkan, tidak terlihat dan paling mematikan. Sentian menyadari bahwa Kendo telah pergi, dan kemudian mengangkat lonceng pola naga. Hanya gerakan pedang dari pedang panjang tadi yang membuat Sentian dan yang lainnya sengsara. Dan sekarang pedang tak kasat mata ini menebas Tao Huji, betapa menakutkannya.
Pendeta Tao Wuji tetap tidak bergerak, dan pengocok di tangannya masih melambai lemah. Ledukan. Pedang tak kasat mata itu meleduk seketika. Tetapi pada saat ini, pedang di tangan Yang Mulia tiba-tiba mencapai kepala Tao Wuji atas inisiatifnya sendiri. Roh pedang muncul, dan pedang panjang bisa menyerang secara mandiri. Dengan cara ini, Yang Mulia akan memiliki satu pembantu lagi. Melihat pedang panjang dikendalikan oleh roh pedang, semua orang di dinasti Xiao tidak bisa menyembunyikan kegugupan mereka. Yang Mulia ke-10 sudah sangat kuat, dan sekarang roh pedang muncul, 2 lawan 1. Bisakah penganut Tao Janji terus mempertahankannya? Pada saat ini, Tao Wuji bergerak. Badan itu tiba-tiba melesat ke langit, sangat cepat. Di belakangnya, kekuatan pedang meletus satu demi satu, terus-menerus mengejar Tao Wuji. Kekuatan pedang meleduk seperti kembang api, dan kemudian memancarkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Energi pedang jatuh seperti tetesan hujan. Sosok Yang Mulia dan Tao Wuji kini tidak terlihat. Tidak ada yang tahu apakah Yang Mulia Pangeran ke-10 dengan roh pedang adalah lawan dari Tao Wuji. Pada saat ini, baik Xiao Yuanshan dan Zhuo Tianzeng sedang tegang. Karena tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di langit, semua orang hanya bisa melihat semburan cahaya putih samar melintas. Pertarungan spesifik tidak lagi terlihat. Sekitar selusin napas di antaranya. Pendeta Tao Wuji telah kembali bersama 10 Yang Mulia. Tidak ada perbedaan antara keduanya, apalagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Semua orang ingin bertanya, siapa di antara keduanya yang menang, tapi tidak ada yang berani bertanya. Dunia menjadi sunyi senyap. Engah. Tiba-tiba, Yang Mulia ke-10 mengeluarkan seteguk darah. Kutu kupret tua, tunggu saja aku pasti akan membalas dendam padamu. Setelah mengatakan itu, sosok Yang Mulia langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Yang Mulia melarikan diri. Hanya Zhuo Tianzeng dan yang lainnya yang tersisa, saling memandang dengan kaget. Orang-orang dari Dimensi Ling Alliance ini semuanya geblek. Terutama Zhuo Tianzeng, bukankah Yang Mulia Pangeran ke-10 baru saja mengatakan bahwa bagaimana orang-orang klan dewa bisa mundur? Tapi bagaimana sekarang? Itu tidak dianggap sebagai kemunduran, tapi pelarian. Bukankah lebih memalukan jika melarikan diri? Dan kamu meninggalkan bangsamu sendiri dan melarikan diri. Zhuo Tianzeng ingin mengutuk, tapi ini bukan waktunya untuk mengutuk. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Seorang biksu bertanya. Zhuo Tianzeng berdeham dan berpura-pura tenang, jangan takut, bertahanlah. Setelah mengatakan itu, sosok Zhuo Tianzeng menghilang seketika dan berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Saat yang lain melihat ini, mereka langsung lari. Jika Anda tidak lari, tunggu apa lagi? Menunggu untuk dibunuh. Bersambung ke 4523.